Pemuda ini tiba-tiba diserang dari belakang oleh suami mantan pacarnya. Beruntung ia sigap dan menangkapnya. Lalu ia melepas botol di tangan pria itu sambil senyum mengejek si pria. Namun tiba-tiba ia diserang dari belakang dan dihajar oleh teman-teman pria sehingga ia tak sadarkan diri. Lalu ia terbangun di rumah sakit dengan oksigen yang masih terpasang. Ia terbaring tak berdaya di tempat tidur. Ternyata waktu itu ia konsentrasi memperhatikan wanita yang ia kerjain. Wanita yang marah itu pergi dari sana setelah melihat pemuda di klub malam itu. Pemuda pun berniat untuk berdiri. Tiba-tiba ia terjatuh ke lantai dan sebuah tangan meraihnya. Wanita ini berusaha menjaganya agar tidak terjatuh. Ternyata malam saat ia dipukuli, wanita itu berlari kembali menemuinya. Melihat pemuda yang tergeletak di lantai, wanita berusaha melindunginya. Ia memeluknya erat sementara para pria yang menyerang pemuda ditahan oleh penjaga klub. Wanita terus berteriak minta tolong agar pemuda dibawa ke rumah sakit. Setelah itu wanita pun terus menemani pemuda yang sakit hingga ia diperbolehkan dokter untuk pulang ke rumah. Setelah itu wanita pun berpamitan dengannya. Jaga dirimu, ucapnya. Lalu ia berbalik pergi. Pemuda pun mengejarnya. Ia mengikuti dari belakang. Apa ini semua demi dendam? Tanya pemuda. Wanita yang marah membenarkannya. Ia mengaku kalah kepada pemuda karena ia telah jatuh cinta kepada pemuda. Wanita pun berkata kini ia mengerti cinta sepihak ibunya dan ia tak butuh lagi pengakuan dari ayahnya. Baginya kisah cinta itu tak selamanya melibatkan dua orang. Jadi pergilah dan rayakan kemenanganmu, ucapnya pada pemuda. Ia lebih memilih untuk sendiri. Kemudian ia bergegas pergi dan menumpang di taksi. Tiba-tiba pemuda mengetuk pintu taksi memintanya untuk berhenti. Ia mengatakan kalau ia akan berubah dan meminta wanita untuk percaya padanya. Namun wanita tak menghiraukannya. Saat itu mereka diperhatikan oleh supir taksi, yang ternyata supir taksi ini adalah pembunuh berantai bertopeng smile kuning. Taksi dijalankan dan pemuda ditinggalkan. Pemuda terus berteriak mengungkapkan cintanya, tapi tak didengar oleh wanita. Apakah yang akan terjadi selanjutnya?